Selamat siang para siswa, kembali bertemu dengan saya di siang hari ini. Saya akan membawakan materi kelas 8 IPS mengenai mengenal negara-negara ASEAN. Setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik diharapkan dapat menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. Ini adalah peta negara-negara ASEAN. Ini adalah peta negara-negara ASEAN. ASEAN mulai terbentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Itu adalah 5 negara yang mulai membentuk negara ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Kemudian diikuti dengan 5 negara berikutnya, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Itu adalah 5 negara yang mulai masuk mendaftarkan diri menjadi negara-negara ASEAN, sehingga negara ASEAN menjadi 10 negara. Negara ASEAN itu mulai terbentuk di Bangkok pada tahun 1967. Letak geografis negara ASEAN adalah wilayah laut berkisar sekitar 5.601.100 km bujur sangka. Adapun luas wilayah daratannya adalah lebih kurang 4.817.000 km bujur sangka. Dan letak geografis negara ASEAN itu berada pada 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 2 samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita bisa lihat pada peta letak geografis negara Asia Tenggara, terdapat 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia, benua Australia, dan 2 samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 terusan, yaitu terusan Suez dan terusan Panama. Itu adalah letak geografis daripada negara-negara ASEAN. Sehingga negara ASEAN sangat menguntungkan lewat jalur perdagangan internasional. Kenapa demikian? Karena letak geografis yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera itu, dia membawa keuntungan bagi pemasukan negara ASEAN. Dapat dilihat pada peta lagi 2 benua, benua Asia dan benua Australia, 2 samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, 2 terusan, terusan Suez dan terusan Panama ini berada dalam posisi silang, sehingga belahan bumi manapun bisa melintasi
jalur perjalanan internasional di wilayah Asia Tenggara. Yang berikut dapat kita lihat letak koordinat ASEAN. Letak koordinat ASEAN. Apa itu letak koordinat? Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitudo atau garis lintang dan longitudo atau garis bujur. Pada letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Saya ulang sekali lagi, letak koordinat ASEAN, letak koordinat harus Anda ketahui apa itu letak koordinat. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitudo atau garis lintang dan longitudo atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat ini sering disebut dengan garis atau letak astronomi. Apa itu letak astronomis? Garis astronomis adalah atau letak astronomis adalah letak yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis adalah garis yang menunjukkan garis bujur dan garis lintang atau garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Garis lintang adalah garis imajiner yang terbentang secara horizontal melingkari bumi. Sekali lagi saya ulangi, garis lintang adalah garis imajiner yang terbentang secara horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis vertikal atau garis bujur adalah garis vertikal yang mengelilingi bumi. Garis bujur adalah garis vertikal yang mengelilingi bumi. Itu adalah yang disebut dengan letak astronomis. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur juga terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang itu dia menunjukkan curah hujan, panas, dan iklim. Sementara garis bujur dia menunjukkan waktu dan musim. Oke, yang berikut akan kita lihat mengenai karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Yang pertama kita lihat di sini adalah negara Indonesia. Dengan lambang negaranya adalah Pancasila. Nama negara yaitu Indonesia. Ibu kota negara berada di Provinsi DKI Jakarta. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara sudah pasti adalah presiden. Jadi kalau bentuk pemerintahannya republik berarti pemimpin atau kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden. Bahasa utama yang digunakan di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Agama yang dianut di Indonesia ada 5 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Suku bangsa dapat kita lihat dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa 1128 jiwa.
Suku bangsa, saya kasih contoh. Suku bangsa Ambon, suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Bugis, suku bangsa Asmat, suku bangsa Batak, dan suku bangsa Sunda. Itu adalah contoh daripada suku-suku bangsa yang berada di negara Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada sensus tahun 2015 itu berjumlah 255,7 juta jiwa. Mata uang yang digunakan di negara Indonesia adalah mata uang rupiah. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang baru saja kita laksanakan tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang berusia ke-75 tahun. Maskapai penerbangan di Indonesia bernama Garuda Indonesia Airlines atau GIA. Bandar udara di Indonesia yang pertama Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Manu di Medan, Adi Sumarmo di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, dan Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. Itu adalah bandara-bandara internasional di masing-masing pulau. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi, serta di Pulau Papua. Yang berikut, Indonesia mengalami masa penjajahan bangsa-bangsa barat. Itu ada sekitar 4 negara yang menjajah Indonesia, yaitu Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara jajahan yang paling terlama menjajah Indonesia, yaitu dari tahun 1942 sampai tahun 1943. Antara tahun 1942 sampai 1943, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 sampai tahun 1943, Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama di Indonesia adalah Presiden Insinyur Soekarno, dan Presiden ke-7 Indonesia pada tahun 2014 adalah Insinyur Joko Widodo sampai saat ini. Keadaan alam yang ada di Indonesia itu, yang pertama kita lihat adalah letak dan batas. Letak Indonesia antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Seperti tadi yang sudah saya katakan tadi, bahwa Indonesia berdasarkan letak astronomis lintangnya itu berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Itu berada mendapatkan curah hujan sepanjang tahun dan panas sepanjang tahun, dan beriklim tropis. Sementara secara geografis Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia berada pada posisi silang, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur itu menunjukkan bahwa ada 3 zona pembagian daerah waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah.
Bentang alam yang ada di Indonesia yaitu secara vertikal yang disebut relief. Relief memiliki relief yang beraneka ragam. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan di Indonesia memiliki dua deretan pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum-Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera, serta Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanik. Yang berikut dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia terkenal antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Malang, dataran tinggi Bandung, dataran tinggi Iri yang disebut juga Puro dan Plato. Dataran tinggi Magelang terdapat di Malang dan dataran tinggi Dieng terdapat di Pulau Sumatera. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya kira-kira 0 sampai 2000 meter dari permukaan air laut. Contohnya dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa bagian utara. Kita akan melihat bentang alam yang berikut, yaitu peneplain. Peneplain adalah daerah yang semua berelief kasar, namun karena adanya proses pembakaran batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi yang disebut tenaga eksogen yang berlangsung lama, sehingga bentang alam sisanya denudasi, berubah menjadi relief datar yang disebut peneplain. Kemudian ada depresi, ada keadaan perairan, dan ada penduduk. Jumlah penduduk sudah saya bacakan atau sudah saya terangkan di depan tadi. Kita lanjut dengan perekonomian. Perekonomian menunjukkan pertumbuhan Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013, dan dia mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena pertumbuhan ekonomi yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Jadi, peningkatan perekonomian ini terletak pada maju mundurnya keadaan politik di dunia. Yang berikut kita akan lihat kerjasama yang dilakukan Indonesia berlangsung secara bilateral, regional maupun multibilateral. Kita akan masuk ke negara yang kedua, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, nama negara adalah negara Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Pemerintahan Kesultanan, kepala negara Sultan. Bahasa utama adalah bahasa Melayu atau bahasa Inggris dan Tiongkok. Agama utama Islam, Buddha, dan Kristen. Rakyat di negara Brunei Darussalam adalah bangsa Melayu. Penduduk pada negara Brunei Darussalam pada tahun 2015 adalah 0,4 juta jiwa. Mata uang adalah dolar Brunei. Lagu kebangsaan adalah ala penilaan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Istana Kesultanan adalah Nurul Iman. Bandar udara adalah Bandar Udara Bandar Seri Begawan. Perusahaan penerbangan adalah Royal Brunei Airlines. Itu adalah identitas daripada negara Brunei Darussalam. Sementara keadaan alam daripada negara Brunei Darussalam, yang pertama kita lihat di sini adalah keadaan iklim, letak negara dan batas negara. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang utara serta 141
derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia, dan negara Brunei terbagi menjadi dua, yaitu Brunei bagian barat dan Brunei bagian timur. Brunei bagian barat terdiri dari 3 daerah, yaitu Tutong, Belaet, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temborong. Batas negara Brunei sebagai berikut. Bagian selatan, timur, barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu lebih kurang 3.765 km bujur sangkar. Iklim yang ada di Brunei adalah tropis. Dan kelembaban udara di Brunei itu cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur udara harian di Brunei Darussalam antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujannya rata-rata 2.500 sampai 300 mm sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin tinggi. Jumlah penduduk di Brunei Darussalam pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yaitu 9.796 jiwa. Angka kelahiran setiap tahun itu 17 dan angka kematian per 1.000 penduduk adalah 1%. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Sedangkan dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu, Tionghoa, dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kalimantan adalah suku Dayak. Bahasa dan agama yang ada di Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Tiongkok sebagai bahasa kedua. Kegiatan perekonomian di negara Brunei Darussalam dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Sumber daya alam pada negara Brunei Darussalam adalah yang paling terbesar adalah sumber daya gas alam. Sumber daya alam terbesar di Brunei Darussalam adalah sumber daya gas alam. Yang berikut kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO atau World Trade Organization, kemudian G-7 OPEC, dan OCTA. Brunei Darussalam mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, merupakan mitra dagang, ekspor dan impor adalah kapas besi baja. Hubungan kerjasama dengan Indonesia di ekspor impor kapas, besi, dan baja. Itulah hubungan kerjasama yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Negara yang ketiga adalah negara Filipina. Negara Filipina, nama negara resmi adalah Republik Filipina. Ibu kotanya Manila. Pemerintahan yang ada di negara Filipina adalah Republik. Badan legislatif adalah Dewan Nasional. Penduduk Filipina pada tahun 2015 adalah 103 juta jiwa.
Bahasa yang ada di Filipina ya sudah pasti bahasa Filipina atau Tagalog, Inggris, dan Cebuano. Inggris adalah bahasa resmi, Tagalog adalah bahasa resmi. Agama yang dianut di negara Filipina adalah agama Katolik, agama Kristen Protestan, Islam, Buddha, dan Satuan. Mata uang yang ada di negara Filipina adalah mata uang peso. Penerbangan di negara Filipina Airlines adalah Bandara Udara Filipina Airlines. Hari kemerdekaan di negara Filipina jatuh pada tanggal 12 Juni 1988. Keadaan alam pada negara Filipina adalah yang pertama, letak dan batas negara. Letak dan batas negara. Yang pertama, letak dan batas negara. Filipina terletak di wilayah Asia Tenggara yang dibatasi oleh sebelah utara dan sebelah timur. Filipina berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Sebelah barat dengan Laut Cina Selatan. Filipina terletak antara 9 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Dengan luas wilayahnya adalah 30.000 km bujur sangkar. Garis pantai negara ini sepanjang 36.289 km. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 7.107. Itu data pada tahun 2012. Jumlah pulau Filipina pada tahun 2012 yaitu lebih kurang 7.107 pulau yang sudah dibuat baru adalah 4.000 pulau pada tahun 2019. Iklim yang berada di negara Filipina pada umumnya iklim tropis basah. Iklim tropis basah dengan suhu 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan yang terjadi pada negara Filipina antara 1.275 mm sampai 3.000 mm per tahun. Wilayah barat daya beriklim musim pada bulan November sampai April dan wilayah tenggara beriklim musim pada bulan Mei sampai Oktober. Bencana-bencana alam yang terjadi di antaranya adalah badai siklon, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami. Itu adalah iklim yang terjadi pada negara Filipina. Hasil bentang alam yang ada pada Filipina adalah hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Titik terendah terletak pada pantai atau palung laut Filipina dengan kedalaman 10.339 meter. Letaknya di lepas pantai Pulau Mindanao yang dinamai Palung Marina.
Titik tertinggi terdapat di Gunung Apo dengan ketinggian 2934 ampere. Yang berikut kita lihat di sini adalah sistem perekonomian pada negara Filipina. Pada umumnya, rakyat Filipina masih banyak mengadakan pekerjaan di bidang pertanian. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan sumber daya manusia, telah terjadi pergeseran sehingga sebagian besar masyarakat Filipina bekerja pada bidang industri dan bidang peternakan. Yang berikut di sini kita lihat sumber daya alam. Sumber daya alam di Filipina cukup banyak, yaitu kayu, minyak bumi, nikel, perak, emas, dan perunggu. Sedangkan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, dan tembakau. Kerjasama yang dijalani oleh negara Filipina yaitu kerjasama di bidang perminyakan, biji besi, aluminium, dan baja. Itulah hasil kerjasama daripada negara Filipina. Yang berikut kita masuk pada negara Kamboja. Nama resmi Republik Rakyat Kamboja, ibu kota adalah Phnom Penh. Pemerintahan Republik Komunis, kepala negara adalah seorang presiden, kepala pemerintahan, ketua Dewan Menteri dan Perdana Menteri. Badan legalistik adalah Majelis Nasional. Penduduk adalah 15,4 juta jiwa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Prancis. Agama adalah Buddha Theravada. Rakyat bangsa Kamboja atau Kamboja. Mata uang riel. Keadaan alam negara Kamboja yaitu mulai dari letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, dengan luas wilayahnya yaitu 181.300 km bujur sangkar. Batas wilayah Kamboja, negara Thailand, Laos Timur, dan Laut Cina Selatan serta Thailand. Bentang alam yang ada pada negara Kamboja adalah sungai terpanjang di Kamboja. Ini melintasi Kamboja Utara sampai Kamboja Selatan sepanjang 300 km. Sumber daya alam Kamboja memiliki sumber daya alam sebanding dengan luas wilayahnya. Kerjasama yang dilakukan di negara Kamboja adalah melalui badan PBB seperti ILO, UNESCO, WHO, dan lain-lain. Yang berikut Laos. Nama negara Republik Demokratik Rakyat Laos, ibu kota Vientiane, pemerintahan Republik Komunis. Dapat Anda lihat kepala pemerintahan Perdana Menteri, badan legislatif, Dewan Nasional, bahasa utama Prancis dan Inggris. Agama utama yaitu Buddha, animisme, rakyat orang Lao, Hang Lao. Penduduk pada tahun 2015 6,9 juta jiwa. Mata uang KIP. Hari kemerdekaan 2 Desember. Lagu kebangsaannya adalah lagu nasional Laos. Letak astronomis negara Laos adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Dengan batas-batas negara, sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam dan sebelah selatan dengan Kamboja. Iklim terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau serta musim pancaroba. Bentang alamnya yaitu plato, barisan gunung, dan lipatan.
penduduknya yaitu etnis bangsa suku gunung 35%, suku lainnya 5%. Yang berikut kita masuk dengan negara Malaysia. Ibu kota Kuala Lumpur, bahasa Melayu, Cina, Tamil dan Inggris, agama Islam sebagai agama resmi, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan dan Kristen Katolik. Pemerintahan monarik konstitusional, kepala negara yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Mutsam Syah. Kepala pemerintahan berada pada Perdana Menteri Najib Tun Razak. Jumlah penduduk pada tahun 2015 untuk negara Malaysia adalah 30,8 juta jiwa. Satuan mata uangnya adalah ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting di Kuala Lumpur atau di Malaysia adalah Kuching, Kota Kebula dan Penang. Lalu kebangsaan adalah negaraku. Hari kemerdekaan negara Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Maskapai penerbangan yang ada pada negara Malaysia adalah Malaysia Airlines System. Bandara udaranya bernama Bandara Udara Internasional Kuala Lumpur. Keadaan alam, secara astronomis Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Bersebelahan dengan negara Thailand, Laut Cina Selatan dan Laut Sulu, Laut Sulawesi, Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Itu adalah batas-batas wilayah di negara Malaysia. Sementara iklim pada negara Malaysia adalah iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi, rata-ratanya 2.500 sampai 8.000 mm sepanjang tahun. Bentang alam yang ada pada negara Malaysia adalah pulau-pulau yang terletak pada Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka Asia dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Jadi untuk Provinsi Kalimantan Utara ada sebagian wilayah daripada Provinsi Kalimantan Utara itu yang masuk dalam wilayah negara Malaysia. Next. Yang berikut sumber daya alam. Sumber daya alam di negara Malaysia adalah pertanian dan perkebunan yang cukup luas, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur. Kerjasama yang dilakukan di negara Malaysia adalah memiliki pertanian dan perkebunan serta kerjasama yang ada pada negara Malaysia adalah di bidang diplomatik, ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Identitas negara Myanmar yang pertama adalah nama resmi negara Myanmar, ibu kotanya Yangon, pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, badan legislatif adalah Dewan Rakyat, bahasanya adalah bahasa Myanmar sebagai bahasa resmi dan bahasa Inggris. Hari kemerdekaan 4 Januari. Agama yang dianut negara Myanmar adalah Islam, Hindu, Kristen, kepercayaan animisme. Lalu kebangsaan adalah tanah negaraku dan jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 55 juta. Mata uangnya adalah Kyai. Keadaan alam secara astronomis Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara dan 28 derajat lintang utara serta 52 derajat bujur timur. Luas wilayah pada negara Myanmar adalah 678.016 km, meliputi sebelah utara Tiongkok, sebelah selatan Laut Andaman, sebelah timur Laos dan Thailand, dan sebelah barat adalah Teluk Benggala. Iklim yang ada pada negara Myanmar adalah
iklim dua musim, yaitu beriklim tropis dan beriklim subtropis. Bentang alam yang ada pada negara Myanmar adalah lapisan pegunungan dan sepanjang daerah Myanmar sebelah timur dan utara bagian selatan. Jumlah penduduk di negara Myanmar adalah 32,1 juta jiwa tahun 2019, dan sistem kerjasama di negara Myanmar adalah mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain seperti kerjasama bilateral dan regional serta multilateral. Singapura. Yang berikut negara Singapura. Nama resmi adalah negara Singapura dengan ibu kotanya negara Singapura, luasnya 697 km bujur sangkal. Pemerintahan republik, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Keadaan alam pada negara Singapura adalah 1 derajat 11 menit lintang utara dan 1 derajat 27 menit lintang utara serta 103 derajat sampai 39 menit bujur timur dan 104 3 menit derajat bujur timur. Iklim yang ada di negara Singapura adalah iklim tropis lembap. Bentang alam yang ada di Singapura adalah puncak, perbukitan, dataran rendah. Itulah bentang alam yang ada pada negara Singapura. Sementara sistem perekonomian di negara Singapura adalah perdagangan, karena negara Singapura tidak bisa melakukan pekerjaan di bidang pertanian karena struktur tanah yang ada di Singapura itu tidak bagus untuk pertanian maupun perkebunan, sehingga sebagian besar masyarakat Singapura beralih pekerjaannya di bagian perdagangan maupun perindustrian. Negara yang ke-9 adalah negara Thailand. Thailand adalah nama resminya Muang Thai. Ibu kotanya adalah Bangkok. Luas negara Thailand adalah 513.120 km bujur sangkal. Bahasa yang dianut negara Thailand adalah bahasa Thai secara resmi itu, dan Inggris, Cina, Melayu, serta bahasa-bahasa suku. Agama yang dianut oleh negara Thailand adalah agama Buddha dan agama Islam, Kristen, dan animisme. Pemerintahan yang ada di negara Thailand adalah kerajaan konstitusional. Kepala negara adalah seorang raja dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Mata uangnya baht. Yang berikut kita lihat di sini adalah keadaan alam. Keadaan alam di negara Filipina terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Sebelah utaranya berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Sebelah selatan negara Myanmar berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Iklim yang ada pada negara Malaysia adalah iklim tropis dengan temperatur udara rata-rata 26 derajat Celcius, sehingga musim hujan sekitar bulan Januari. Adapun kemarau sekitar bulan Juli. Bentang alam yang ada pada negara Singapura itu terjadi sekitar 1.500 km dengan jarak terjauh timur barat daya lebih kurang 8.000 km. Perekonomian yang terjadi di negara Singapura adalah peternakan dan hasil alam lainnya. Sumber daya alam di Singapura terbesar adalah penghasil timah. Sumber daya alam Singapura yang paling terbesar adalah penghasil timah. Kerjasama
yang terjadi di Singapura adalah kerjasama Indonesia dengan Singapura ekspor beras. Yang berikut Vietnam. Keadaan alam atau letak batas negara Vietnam adalah 23 derajat lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Iklim yang ada pada negara Vietnam adalah iklim tropis dan iklim subtropis. Yang berikut hasil bentang alam dari negara Thailand adalah daerah pegunungan, daerah sungai, barisan pegunungan, dan delta sungai. Sumber daya alam yang ada di negara Vietnam adalah batu bara, biji besi, hasil pertanian padi, karet, dan jagung. Kerjasama yang dilakukan pada negara Vietnam adalah KTT ASEAN yang dilakukan pada 1998. Ya, ini adalah materi mengenai interaksi negara-negara di Asia Tenggara. Itu adalah materi pertama pada bab 1 mengenal negara-negara ASEAN. Dan diharapkan setelah ini Anda bisa untuk lebih dalam lagi mengenal negara-negara Asia Tenggara lewat atlas yang ada pada masing-masing Anda yang ada di rumah. Dan pada pertemuan berikut kita akan menjelaskan mengenai interaksi negara-negara ASEAN dengan poin pertama, yaitu faktor pendorong, faktor penghambat, dan pengaruh daripada interaksi atau kerjasama negara-negara ASEAN. Terima kasih, selamat siang. Anti, ini bagaimana ini?